ada di antara kita nanti segolong umat yang terkejut, yang tercengang. Kenapa? Karena la panik-panik, la latih-latih wa beribadah. Sudah kepayahan kita beramal, tapi rupanya amal kita itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Nanti di hari kiamat itu sekelompok umat itu dipacalian ya Tuhan, sadonya amal sholat kita, amal puasa kita, infak kita. Tetapi amal kita semua itu, kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kira apa tu Pak? Iko awak lain beribadah apa? Ada ibadah solat lain, baca Quran lain, berpuasa lain, berinfak lain, tapi amal kita tu bagaikan debu. Kira-kira apa tu? Bagaikan debu tu, tak berbekas, hilang. Jadi ini terkejut dia, cangang. Nah, pertanyaan bahagia, kira-kira apa yang menyebabkan awak la panik-panik beribadah, la latih-latih awak beramal? Ini amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Jangankan pahala dan surga yang kita ingin peroleh, tapi sebaliknya justru kita masuk ke dalam neraka. Nah, apa bagian? Kata Imam Asy-Syarawi, setidak-tidaknya ada 4 yang menyebabkan panik-panik awal latih-latih beribadah tapi tidak diterima oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah, melakukan kemusyrikan dalam hidup. Dalam Al-Quran Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, menyebabkan seluruh amalmu tidak diterima. Kan pendek awak lain sembahyang, lain berpuasa, lain mengaji awak, tapi ada perbuatan kita syirik, habis amal ibadah yang kita kerjakan tadi. Lain asrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu syirik, habislah, hancur amal-amal kita yang lain. Awak lain sembahyang Pak, tapi hilang piti pergi ke dukun, ya. Menanyakan sesuatu kepada dukun, kepada paranormal tentang nasib, jodoh, rezeki, fatasaddaqa, lalu kita benarkan, itu sudah syirik. Oleh karena itu berbahagia, ya hindarkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam hidup ini ya ada keyakinan selain daripada Allah. Jangan sampai dalam hidup ini ada sandaran-sandaran selain daripada Allah. Jadi Allah lah tempat bergantung kita, Allah lah tempat sandaran hidup kita. Semuanya kita gantungkan secara totalitas hanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, kemudian kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan nanti pada umatku itu apabila mereka terjangkit yang namanya syirik kecil. Syirik kecil. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya di dalam beribadah, suka disanjung, suka dipuji,
bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan, lalu kita beberkan, kita sebutkan kepada orang lain supaya orang lain tahu dengan apa yang kita lakukan itu. Segala pakai cien ke orang, segala posting, tidak. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu kalau sudah ria, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261, ya, seperti ibaratnya sebuah batu, di atasnya ada tanah, alaihi turab, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Datang hujan menyebabkan tanah yang berada di atas batu itu hilang. Jadi banyaknya amal ibadah awak. Tetapi kalau kita ria, suka dipuji, disanjung orang lain, menyebabkan amal ibadah kita itu hilang, habis, tidak ada artinya itu. Nah, karena itu hindarkan dari perbuatan syirik kecil itu. Beribadah kita karena Allah. Ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Indikator orang ikhlas itu ia lebih senang melaksanakan amal ibadah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, walaupun secara terang-terang itu tidak dilarang oleh Allah. Apa-apa bainfa basabuan 100.000 200.000 tidak apa-apa. Dengan catatan jangan kita bangga. Tapi orang yang ikhlas itu, indikasi yang paling utama itu dia lebih senang amal ibadahnya itu yang tahu adalah Allah. Dia lebih senang amal ibadahnya itu secara sirriyah, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, awaklah panik-panik beribadah, tapi ibadah awak tidak diterima. Yang kedua adalah karena kita memakan makanan yang haram. Makanan yang haram penyebab ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Kulu min thayyibat wa'malu sholihan. Makalah oleh kamu yang halal lagi baik, baru kerjakan amal soleh. Artinya apa? Sebelum kita beramal ibadah, maka dahululah dengan yang halal itu. Sama jo air apa-apa ibu. Kalau air aku lah campur seketik je kotoran, taruhlah kotoran cecak. Lain nama ibu buat apa minum? Tidak. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan kotoran. Begitu juga Allah. Campur dengan yang haram, Allah tidak terima. Oleh karena itu apa bagian? Jangan sampai dalam hidup ini kita memakan makanan yang haram, bekerja, berusaha dengan cara yang haram. Kullu nabati minal lahmil haram fannari auladiha. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah tantangannya. Nerakalah tantangannya. Jadi apa-apa bagian dan surah Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4 yang berbunyi amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilah, beramal kita sudah payah-payah, tasla naran hamiyah, tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Imam Syarawi mengatakan karena makanan yang haram itu. Jadi betapa bahayanya, dampak negatifnya kita memakan makan yang haram. Mencari, berusaha dengan cara yang haram. Nah, oleh karena itu berbahagia jangan sampai mengalir dalam darah kita itu darah yang haram, apalagi tumbuh, ya. Karena dalam riwayat lain kata Rasulullah, siapa yang memakan makan yang haram, tumbuh dari apa yang ia makan itu yang haram, mengalir darah itu, selama yang haram itu masih melekat dalam tubuhnya, selama itu pula ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo balik ibu, balik, jangan sampai awak memakan makan yang haram. Itu yang kedua rupanya penyebab kita sudah kepayahan beribadah, tetapi ibadah kita itu bagaikan debu yang
yang berterbangan. Dua. Kemudian yang ketiga, penyebab amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengadu dan melapor kepada Rasulullah, inna fulana tusalli al-lail wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seseorang yang luar biasa ibadahnya ya Rasul, luar biasa salatnya, luar biasa puasanya, malamnya ia laksanakan salat malam terus dan siangnya ia berpuasa. Kalau dicari di kampung kau ya Rasulullah, tidak ada lawannya doh. Itu mana luar biasa ibadahnya yang mengadu kepada Rasulullah ini. Tapi cie ya Rasulullah, satu ya Rasulullah, wa fi lisanuhu say'un, lidahnya itu bermasalah, yu'zi jiranaha salitaha, ia sering menyakiti tetangganya karena lidah. Salitaha, lidahnya itu bagaikan silet tajam ya Rasulullah, pedih. Lalu apa kata Rasulullah? La khaira fiha, itu tidak baik baginya, wahiyya finnar, dia masuk neraka. Nah, coba bayangkan ibu-ibu, ya, yang mengadu kepada Rasulullah ini, yang diadukan itu seorang yang taat ibadah. Bahkan kalau dicari di kampung pun tidak ada lawannya. Tapi cie salahnya mulutnya. Ia sering menyakiti orang, ia sering menzalimi orang, ia sering memfitnah orang. Nah, makanya pada bagian Allah tidak akan memaafkan kita, Allah tidak akan ampuni dosa kita kalau dosa yang berhubungan dengan manusia sebelum kita minta maaf kepada orang tersebut. Begitu Allah menjaga hak seseorang. Ibu-ibu, kalau ada orang menyakiti orang, itu tidak bisa dia taubat kepada Allah, tidak selesai itu dong. Ipai manalah ke Makkah itu, tiok sebantau apa umrah, berdoa kita di Raudhah, ya Allah ampuni segala dosaku. Allah tidak akan maafkan. Dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, kita minta maaf kepada sesama manusia. Bayangkan ibu-ibu apa berbahagia, ada orang yang kita fitnah. Yang kita fitnah, akibat dari fitnah itu ada yang bercerai suami istri, ada yang dipecat dari pekerjaan, bahkan ada yang dibunuh akibat fitnah. Apakah selesai dia minta ampun kata Tuhan? Tidak selesai dia tobat kata tidak. Ni macam orang yang minta maaf, sia orang awak sakiti dulu tu. Sebab orang yang kita sakiti itu berbagai yang akan protes nanti dia kata, memang ya Allah luar biasa ibadahnya, luar biasa solatnya ya Allah, tapi ketika ia hidup dunia ia sering menyakiti, lidahnya itu tajam. Nah, karena itu berbagian, mari kita jaga lisan kita, hifzul lisan, pelihara lidah kita, jangan sampai kita menyakiti orang, apalagi sampai memfitnah orang.